Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Bayaki, mahasiswa Akuntansi Syariah Yayan Kudus. Baik, untuk kali ini kita akan masuk di materi yaitu liabilitas dan ekuitas. Kewajiban dan modal bagi perusahaan atau lain sebagainya. Baik, untuk kali ini kita mendapatkan 3 soal. Yang pertama, untuk liabilitasnya dapat soal nomor 12 sama soal nomor 17. Baik, untuk soal nomor 12, teman-teman, pada bulan Agustus itu PPN keluaran 180 juta ya. Untuk masukannya 100 juta, untuk PPN lebih bayar itu 60 juta karena bulan sebelumnya itu ternyata dia lebih bayar. Nah, maka untuk bulan ini masih ada sisa 20 juta. Kita masukin ke akun kredit pada PPN kurang bayar. Nah, begitu teman-teman. Untuk selanjutnya, untuk kita tutup jurnalnya dengan PPN kurang bayar di debit dan yang dikredit itu kasnya. Jadi untuk kita tutup aja begitu. Lanjut ya. Nomor 17. Nomor 17 ini simpel teman-teman. Untuk upah ya, pada bulan Oktober 2011 dia 16 ke 75.000, 16 hari ya, dikali 75.000 sebanyak 1.200.000 ya. Untuk penghasilan bruto tahun dia itu mendapatkan 14.400.000. Ini untuk bruto ya. Nah, untuk PTKP karena dia masih single ya, masih banyak ya. Dia 26.325.000 dan penghasilan kena pajak PKP-nya itu 11.925.000 rupiah. Untuk PPh 21 per hari nihil. Ya, itu penjelasan untuk nomor 17 teman-teman. Kita lanjut yang di ekuitas. Baik. Wah, mungkin ini cukup nomor 11 ini cukup banyak ya. Saya akan jelaskan perlahan ya, per poin. Jadi ini untuk A. Ini kita disuruh untuk membuat jurnal ya, penjurnalan pada transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut pada nomor 11. Baik. Pada tanggal 10 Januari itu kas, kalau di sini ya saya tulis di di jurnal ya, itu kas atau bank itu di debit ini mohon maaf, ini aslinya dalam dolar dan itu ada titik nolnya karena formatnya tiba-tiba pindah. Saya kasih aja di atasnya itu ya. Jadi 129.000 dolar untuk saham preferen ya, itu 31.500 ya 31.500 ya. Untuk saham biasa itu ada pada 80.000 dan biaya dan agionya selisihnya karena ini lebih 4.000 dolar. Untuk Februari biaya pengacara di sini 5. Mohon maaf. Saya akan buka soalnya biar lebih jelas ya teman-teman ya, biar saya nggak lupa. Oke. Pada bulan Februari ini membayar biaya pengacara sebesar 48.000 dengan menerbitkan 5
lembar saham biasa. Baik. Ini kalau kita samakan dengan harganya yang tadi sebelum, karena kita menggunakan Vivo ya. Karena Vivo kita akan tulis di akunnya itu yang pertama biaya pengacara ya teman-teman ya. Biaya pengacara itu tadi tertera 48.000 dengan cara kita membuat atau menerbitkan saham. Nah, saham biasa tadi dikatakan mau menerbitkan 550. Nah, itu kalau dikali dengan harga nominalnya 80, nah itu mendapatkan total 44.000 ya teman-teman ya. Terus adakah selisih antara harga adakah selisih antara biaya pengacara untuk memberikan fee kepada pengacara dengan menerbitkan saham? Pasti kan ada di sini ya, antara 40 dengan 48 dengan 44. Jadi ada agio di sana. Nah, makanya kita tulis untuk agionya itu di kredit ya. Lanjut teman-teman. Di bulan Maret ya, membeli peralatan dengan menerbitkan 150 lembar saham preferen dan 350 lembar saham biasa dengan harga saham yang preferen itu di pasarnya $160 dan yang biasa itu $75 per lembar. Baik. Nah, kita bikin jurnalnya teman-teman. Untuk bulan Maret ini beban peralatannya, karena tadi membeli peralatan ya, terus beban peralatan itu kita nanti dulu kita cari dulu yang saham preferen. Saham preferen dengan harga segitu kita mendapatkan $24.000 dan saham biasa dengan nominalnya 250 mohon maaf dolar. Nah, kalau kita total akhirnya beban peralatannya itu kan sama ya. Jadi beban peralatannya $30.250. Baik. Untuk April. Nah, sekarang April ya, tanggal 15. Membeli kembali 10% lembar saham biasa yang beredar dengan harga per lembarnya itu $65. Baik. Nah, kita masukkan ke jurnal. Kita mencari dulu karena kenapa saya tulis saham treasury, karena itu saham ketika sudah diedarkan kita beli lagi gitu. Itu namanya treasury. Maaf. Nah, dengan harga segitu kita mendapatkan saham treasury-nya itu sebanyak $52.650. Nah, untuk apakah pada harga nominal yang di situ dengan harga yang ada di sebelumnya itu apakah sama atau enggak? Pasti ada perbedaan dengan harga pasarnya. Nah, kita cari. Ternyata kita mengalami selisih yang turun ya, cukup signifikan. Jadi kita tulis di Sagio nya itu 12.150 dolar. Baik. Untuk kasnya kita tutup, kas di kredit itu sebanyak $64.800. Untuk Mei ini kita tidak ada jurnal karena Mei itu melakukan share split 1 menjadi 2 ya. Lanjut di nomor di bulan Juni membeli kembali 1.000 lembar. Artinya ini saham treasury ya teman-teman ya, yang beredar dengan mengeluarkan uang tunai $30.000. Nah, kita tulis di penjurnalnya
saham treasury 30.000 dolar. Terus apakah ada di Sagio? Pasti ada, karena harganya itu sama nominal yang sekarang itu beda. Nah, kalau sekarang itu yang seharusnya itu 50.000 dolar, maka mengalami penurunan. Maka kas banknya itu dikredit teman-teman 20.000 dolar. Iya. Lanjut. Oke, ini mungkin kalau saya jelaskan untuk penjurnalnya mungkin cukup panjang ya teman-teman ya. Jadi saya jelaskan per poin-poin aja, poin-poin yang penting aja karena durasi. Ya, untuk bulan Juli itu kita diberi transaksinya adalah menjual 2000 lembar saham Treasure dengan keuntungan 3 per lembar. Jadi sebelumnya dengan harga nominal per lembar itu 65, terus di sini transaksinya ternyata ada untung labanya 3 dolar ternyata. Jadi 65 ditambah 3 dolar dikali dengan total berapa lembar saham yang dijual gitu. Nah, untuk penjelasannya udah ada di video. Lanjut aja kita di bulan Agustus, main-main aja. Baik, di bulan Agustus mengumumkan pembayaran dividen tunai sebesar 244.000 dan dividen saham biasa sebesar 10% dengan kurs 105. Baik. Kita lihat di sini. Untuk dividen saham biasa tadi dikatakan 10% ya. 10%. Itu kita mendapatkan total itu untuk yang pertama dari dividen pertama 244.000, terus kasnya karena kita bayar secara tunai jadi kas 244.000 juga di kredit. Selanjutnya yang dividen saham biasa karena 10% kita mendapatkan 122.640 dolar. Nah, untuk utang dividen karena belum dibayarkan jadi sama kata masuknya di utang dividen itu di kreditnya. Oke, lanjut untuk untuk bulan November karena mencatat nama pemegang saham yang menerima dividen kita tidak jurnal karena tidak ada transaksi di sana. Untuk Desember teman-teman ini ada 3 kali transaksi teman-teman ya. Transaksi di tanggal 3, 27 sama 31. Untuk tanggal 3 ini dikatakan membagikan dividen tunai dan saham biasa yang telah diumumkan. Nah, tadi kan ada utang dividen ya. Utang dividen di awal. Nah, itu ternyata tanggal 3 Desember itu udah dibayarkan. Nah, maka kita tutup atau kita bikin jurnalnya utang dividen di debit dan kasnya di kredit. Oke, lanjut. Tanggal 27. Di sini ditulis ditemukan kesalahan tahun 2010 di mana beban depresiasi lebih besar dari 2.000 dolar. Nah, maka ada penambahan depresiasi atau penyusutan, teman-teman. Nah, kita jurnal aja, kita masukin aja. Jadi akumulasi penyusutan di debit dan kreditnya adalah beban penyusutan. Lanjut, terakhir ini mengumumkan laba neto dengan pajak 450.000 dolar. Nah, untuk laba bersihnya jadi 450.000 dolar dan yang dikredit itu adalah laba ditahan. Baik. Selanjutnya, ini kan tadi yang A ya, nomor 11 yang A. Sekarang kita yang jelasin yang B. Buatlah jurnal penutup terkait dividen dan laba neto. Baik. Karena tadi ada sudah datanya, ini sudah saya paparkan tadi ya. Untuk ikhtisar laba rugi ya, itu kita ambil dari utang dividennya ya, kita memberikan dividennya kepada pemegang saham. Terus untuk yang
laba ditahan itu 450.000 dolar gitu. Lanjut nomor bukan nomor yang C ya, bagian C. Buatlah laporan perubahan ekuitas. Oke, baik. Tadi di awal itu laba awalnya adalah 110.000 dolar. Nah, untuk modal saham ya, kita breakdown ke bawah. Ada saham preferen beredar, ada saham biasa beredar, ada saham preferen ditempatkan, ada saham preferen ditempatkan. Nah, itu sudah di video ada. Totalnya itu 12 juta 140.000 dolar. Dan untuk tambahan pada ekuitas ada agio saham, ada saham premium, laba berjalan dan totalnya sebesar 518.000 dolar. Oke, di sini ada pengurangan, ada desagio dan dividen dengan total dalam kurung ya aslinya, dalam kurung 40 dolar. Oke, untuk modal akhir kita pada akhir 12.478.360 dolar. Ya. Selanjutnya nomor bagian D. Susunlah bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan per 31 Desember 2011. Baik. Kita lihat di video ya. Itu ada saham biasa, ada saham preferen dan ada saldo laba rugi. Nah, kita lihat di situ saham biasa itu total tadi ya, total di laporan perubahan ekuitas itu ada saham biasa sama saham preferen, itu kita gabung, terus saldo ruginya dan akhirnya mendapatkan 12 ya sama intinya 9 sama modal akhir atau ekuitas di akhir gitu ya, karena ini 31 Desember akhir tahun. Lanjut jumlah dividen per lembar untuk saham preferen. Jadi untuk per lembarnya dividen saham preferen itu 105 dolar. 10,5 ya, 10 ini tipe. 10,5 untuk dividen yang saham biasa itu 7,91. Begitu ya teman-teman ya. Ini untuk jumlah dividen per lembar dari saham biasa ataupun saham preferen pada PT ya, pada PT Prima ya, pada PT Prima di tahun 2011. Baik, mungkin cukup sekian teman-teman. Apabila ada kesalahan atau ungkapan yang kurang masuk, boleh tulis di kolom komentar. Kalau enggak, see you next time. Terima kasih. Salam mahasiswa akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.